Oke, selamat sahabat semuanya. Banyak hal yang banyak hal yang terjadi di minggu ini yang jadi pelajaran buat kita semua, yang pasti kan. Bersyukur banget Tuhan masih kasih kita kehidupan, karena yang membuat kita bisa merasakan semua hal itu gara-gara kita hidup. Papa pun masih bisa pakai suaranya walaupun untuk emosi. Perlu diingat, kalau itu bisa terjadi gara-gara kehidupan yang masih Tuhan kasih. Itu salah satu hal yang aku pribadi ulang-ulang juga di otak ya, yang selalu ingetin aku secara pribadi bahwa Tuhan itu baik banget dengan Dia kasih kita kehidupan hari ini. Karena kalau nggak ada kehidupan, nggak bisa kita ngapa-ngapain. Mau mengeluh pun nggak bisa, mau bersyukur nggak bisa. Tapi dengan ada kehidupan, kenapa nggak kita gunakan kehidupan itu daripada untuk mengeluh, tapi untuk bersyukur. Jadi hari ini aku mau lanjutkan pelajaran tentang bagaimana indahnya karakter Tuhan dari buku yang aku translate itu, yang secara pribadi sudah memberkati aku, dan aku mau share itu supaya kita sama-sama melihat bahwa kita punya Bapa di surga dan anaknya yang udah jadi manusia yang keterlaluan sangat menyayangi kita. Oke, ini lagi dan lagi aku mau ulang, yaitu pekabarannya untuk memproklamirkan atau mengabarkan karakter Bapa yang sama sekali nggak ada kekerasannya dan peristirahatan yang asalnya dari Bapa dan juga anaknya yang dibiarkan. Untuk kita bisa melihat bahwa karakter Tuhan itu sama sekali nggak ada kekerasannya, dan dengan begitu dengan mudah kita bisa beristirahat, menemukan peristirahatan di dalam Bapa dan juga anaknya, mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita masuk bab 2 dari buku Father of Love atau Bapa Kasih, yang judulnya adalah Bapa mendemonstrasikan kasih dan belas kasihannya melalui anaknya. God demonstrates His loving mercy atau belas kasihan yang penuh kasih melalui anaknya. Okay. Kalau kita lihat di Kolose 1 ayat 27, dibilang di situ dengan adanya Kristus di dalam kita, atau bahasa Inggrisnya bilang kan Christ in you, the hope of glory. Dengan Kristus berdiam di dalam kita, Kristus yang berdiam di dalam kita itulah yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan ini adalah suatu hal yang sangat kaya dan mulia yang mau dikabarkan kepada kita untuk Kristus bisa berdiam di dalam kita. Dan Kristus yang berdiam di dalam kita, yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu, dia bilang ke murid-muridnya bahwa barang siapa yang telah melihat Kristus, dia telah melihat Bapa. Jadi gak perlu sebenarnya murid-murid untuk minta. Kalau yang waktu itu Philip yang minta kan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Ungkapan itu sebenarnya hanya menunjukkan bahwa murid-murid pun sebenarnya belum bisa melihat tujuan Tuhan Yesus datang
adalah untuk mengungkapkan Bapa, bukan untuk mengungkapkan dirinya. Dan dengan Tuhan Yesus datang untuk mengungkapkan Bapa, sehingga waktu kita atau murid-murid melihat Tuhan Yesus itu sama dengan melihat Bapa. Dan yang dilihat daripada Tuhan Yesus bukan dia punya fisik, karena Yesaya 53 bilang fisiknya biasa aja, bisa dibilang. Nggak ada yang spesial dari orang lain. Tapi ini yang ada di 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, bahwa Bapa telah memberikan atau mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan kehidupan itu ada di dalam Anaknya, yang Anaknya itu datang ke dunia. Bapa kirim ke dunia. Sehingga barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Tapi kalau mereka tidak memiliki anak, mereka tidak memiliki hidup. Jadi peran Tuhan Yesus kita lihat di sini penting banget, karena melalui Tuhan Yesuslah Bapa didemonstrasikan. Apanya Bapa? Kehidupannya Bapa. Coba bayangin. Kalau murid-murid lihat waktu itu adalah Tuhan Yesus dalam bentuk manusia, ya kan? Benar-benar kelihatannya dari mata 100% manusia. Tapi yang sedang manusia Tuhan Yesus ungkapkan itu bukan mengungkapkan manusia, tapi dia lagi mengungkapkan Bapanya yang di surga yang gak ada awalnya. Ini loh, begini loh kalau Bapa hidup di dunia akan hidupnya seperti ini. Dari situlah manusia bisa melihat kehidupan yang sangat asing, karena gak pernah orang lain punya kehidupan sebagaimana yang Tuhan Yesus ungkapkan, yaitu kehidupannya Bapa. Jadi kita lihat di sini kehidupannya Bapa, Bapa yang adalah kehidupan itu, di mana 1 Yohanes 5 tadi bilang, ini Bapa mau berikan kepada kita, yang Bapa mau berikan kepada kita itu ada di dalam Anaknya. Sehingga manusia yang sudah jatuh dalam dosa bisa memiliki kehidupan itu dengan menerima Anaknya. Gak bisa langsung dari Bapa ke manusia, karena manusia berdosa sudah terpisah dari Bapa yang adalah kehidupan itu. Anak sebagai penengah atau sebagai jalan untuk manusia bisa mengerti. Manusia berdosa bisa mengerti lagi atau bisa melihat bagaimana sebenarnya Bapa itu. Dan anak 100% gak ada kurang yang dia ungkapkan melalui kehidupannya. Begitulah Bapa akan hidup kalau dia hidup di dunia juga. Jadi Tuhan Yesus adalah jalan untuk manusia dapat memahami pikiran dan cara hidupnya Bapa, untuk sepenuhnya bisa mengerti karakter Bapa yang sebenarnya. Dan kita harus melihat Bapa melalui kehidupannya Yesus. Nah, gak bisa dipungkiri bahwa kita seringkali memisahkan putus ya Yud. Yud nggak kedengeran suaranya Yud. Yang lain dengar suara Yud nggak?
Iya, enggak. Oh, Putus. oh iya putus. Bentar ya. Ini udah? Udah. Enggak sih. Oke, jadi seringkali ini dalam kenyataan hidup kita memisahkan Bapa dan anak. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengungkapkan Bapanya, bukan untuk mengungkapkan Dia sebagai anak. Lalu Bapa nggak tahu lagi nanti yang ungkapkan siapa. Padahal yang Tuhan Yesus ungkapkan di dunia ini 100% kehidupannya Bapa. Cara hidupnya Bapa yang Tuhan Yesus ungkapkan. Dan itu manusia bisa lihat melalui kehidupannya Tuhan Yesus. Di Review and Herald bilang, Kristus mewakili Bapanya. Christ represented his Father. Dia tahu apa yang akan dilakukan Bapa dalam keadaan apapun, dan ia melakukan apa yang Bapa lakukan. Persis nggak ada bedanya. Ia menyatakan di dalam karyanya jalan-jalan Allah, dan Allah yang hidup bekerja melalui putranya. Jadi kalau kita baca Alkitab dan lihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Farisi atau menghadapi murid-murid, kelemahannya murid-murid, menghadapi orang-orang yang mau membunuh dia, menghadapi tentara yang mau tusuk dia, yang mau aniaya dia, yang Tuhan Yesus lakukan, bagaimana Tuhan Yesus nge-treat manusia, begitulah caranya Bapa mengetret kita. Jadi dari sini aja kalau kita bayangin, artinya kalau Tuhan Yesus bikin persis apa yang Bapa bikin, kalau hidup Tuhan Yesus 100% mengungkapkan kehidupan Bapanya, apakah saya bisa bilang dari kehidupannya Tuhan Yesus, dari bagaimana Tuhan Yesus mengetret manusia berdosa, apakah saya bisa bilang bahwa Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang kejam, atau Bapa yang siap untuk segera menghukum manusia berdosa? Dari kehidupannya Tuhan Yesus, dari cerita yang kita baca di Alkitab, dari bagaimana Tuhan Yesus menghadapi Petrus waktu Petrus menyangkal dia 3 kali. Begitulah Bapa menghadapi Petrus yang sama. Gak kurang dari itu. Ini adalah kesaksian atau testimoni dari namanya ini, Malcolm Daniel Reedy. Dia Dia domisilinya di Cleveland, Tennessee, Amerika Serikat. Inilah hasil perenungan dia yang ada di buku Bapa Kasih. Ketika memikirkan ayat Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya, ada sesuatu yang terlintas di benak saya.
ini berarti bahwa kita dapat mengamati hanya satu hari dalam kehidupannya Kristus. Kemudian, satu hari itu memperpanjang prinsip-prinsip dan karakter yang dimanifestasikan. Kembali 4 hari, atau 4 tahun, atau 4 juta tahun, sampai kapanpun itu, sampai ke dalam kekekalan. Karena tadi dibilang, Yesus Kristus tetap sama hari ini, kemarin, dan selamanya. Artinya, hari-hari yang berbeda nggak akan membuat Tuhan Yesus jadi bikin hal yang berbeda. Makanya dia bilang, kalau begitu, di dalam kehidupan Tuhan Yesus berarti kayak cuma ada satu hari dong. Dan satu hari itulah yang dia bikin di satu hari itu yang diperpanjang. Prinsip dan karakter dalam satu hari itu yang dimanifestasikan sampai kekekalan. Jika Kristus benar-benar nggak pernah berubah, yang mana dia nggak pernah berubah, berarti kita bisa simpulkan seperti ini. Artinya, kesimpulannya, cara Tuhan Yesus berurusan dengan orang Farisi yang sombong, atau orang berdosa yang tidak berdaya, atau orang banyak yang menolak dia, adalah cara yang sama seperti yang selalu ia lakukan terhadap mereka. Jadi waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, kalau Petrus nyangkal lagi, ada peristiwa Petrus nyangkal Tuhan Yesus 3 kali lagi, cara Tuhan Yesus menghadapi Petrus yang nyangkal 3 kali, kalau itu terulang lagi, itulah cara yang sama yang akan Tuhan Yesus lakukan terhadap Petrus. Apakah waktu Petrus nyangkal 3 kali, Tuhan Yesus ada menghakimi Petrus? Atau ada langsung menghukum dia? Waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan imam-imam besar, orang Farisi yang sombong, yang berkali-kali mau bunuh Tuhan Yesus. Cara Tuhan Yesus menghadapi mereka adalah cara yang sama seperti yang selalu Tuhan Yesus bikin ke mereka. Dan yang Tuhan Yesus bikin ke mereka, ingat, jangan hanya berhenti di Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa yang Tuhan Yesus bikin ke mereka itu hanya mengungkapkan apa yang akan Bapa bikin ke mereka. Bayangin, Bapa yang gak ada awalnya, loh, pencipta segala sesuatu yang gak ada awalnya, yang dia bisa ngapa-ngapain aja sebenarnya. Kalau di mata manusia, yang berhak itu sebenarnya kalau orang udah ngelawan, normal dong untuk dilawan balik. Dan Bapa bisa bikin segala sesuatu, Bapa pun bisa bikin kayak gitu. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus bikin. Waktu ada orang yang menghajar dia, menganiaya dia, atau memfitnah dia, bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan dengan menghajar balik. Artinya, Bapa pun gak akan pernah tertarik untuk menghajar orang balik. Walaupun seluruh dunia udah habis-habisan membenci atau menghajar balik. Waktu kita masuk ke bab 2 di buku Father of Love itu, setelah baca judul, Bapa mendemonstrasikan belas kasihannya yang penuh kasih melalui anaknya. Tulisan di bawahnya langsung kayak gini. Meskipun seluruh dunia membenci
Bapa selalu memberi. Gak pernah Bapa berhenti memberi. Walaupun seluruh dunia udah pilih untuk benci sama dia. Bukankah itu karakter yang kita lihat juga di Tuhan Yesus? Di Markus 10 ayat 42, Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Nah, dia bilang, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, jadi ini ngomongin pemerintahan dunia. Pemerintahan dunia itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya, Tuhan Yesus, kata yang ditulis di Alkitab adalah tyrants, atau bahasa Indonesianya adalah tirani. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau pemerintahan dunia itu berkuasa dengan sistem atau cara tirani terhadap rakyatnya, terhadap orang-orang yang di bawahnya. Itu yang kita bisa lihat di pemerintahan dunia, di sistem dunia. Sistem Babylon seperti itu. Ayat 43 Tuhan Yesus bilang, janganlah demikian di antara kamu, karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya, kita bisa ganti Anak Manusia di sini dengan Bapa juga. Bapa datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan. Bapa gak pernah tertarik untuk memerintah kita, umat-umatnya, atau siapapun yang ada, makhluk apapun yang ada di dunia ini, atau di dunia-dunia lain, ciptaannya. Bapa gak pernah tertarik untuk berkuasa dengan cara tirani, atau dengan kekerasan, atau dengan cara yang kita lihat di dunia sekarang, di pemerintahan dunia. Bahwa kerajaan Tuhan sangat berbanding terbalik dengan kerajaan dunia. Di kerajaan dunia sangat normal. Siapa yang melanggar peraturan pasti dihukum. Bahkan seringkali hukumannya nggak adil. Nenek-nenek colong, nenek-nenek ambil mangga tetangga kadang lebih berat daripada hukumannya koruptor. Tapi bukan begitu yang terjadi di pemerintahannya Bapa di surga. Gak ada sama sekali kekerasannya, gak ada sama sekali semena-mena atau sewenang-wenangnya. Malah yang ada itu adalah kerajaan yang penuh melayani dan memberikan. Coba bayangin kalau kita hidup di lingkungan, di suatu kerajaan, suatu lingkungan, circle, yang semua orangnya itu tuh tertarik bukan untuk saling menerima, tapi ketertarikannya adalah untuk melayani dan memberikan. Gak peduli orang bisa mengembalikan atau enggak, bisa balas atau enggak. Yang mereka tahu itu hanyalah melayani dan memberikan. Dan apa yang orang lain bikin gak akan memberhentikan mereka untuk tetap melayani dan memberikan. Begitulah Bapa kita yang di surga.
kalau kita review kita punya kehidupan, bukannya pantas banget sebenarnya untuk Bapa stop berkatnya untuk kita? Bukankah layak dan pantas? Dengan semua yang kita udah lakukan, kekurangan ajaran kita terhadap Bapa, kesalah pengertian kita, emosi kita, kelemahan kita. Kalau pakai sistem dunia, pantas banget sebenarnya untuk saya nggak disayangin balik. Tapi orang terjahat pun Bapa masih tetap memberikan matahari dan hujan yang sama. Nggak pernah Bapa stop pelayanan melalui matahari, hujan, masih bisa makan hari ini, ataupun kehidupannya. Melalui kehidupan Yesus, kita melihat bahwa Bapa kita bukanlah seorang tirani yang penuh dendam, bagaimana yang kita lihat di pemerintah bangsa-bangsa, pemerintahan dunia. Tetapi Bapa kita yang adalah pemimpin pemerintahan alam semesta, pencipta segala sesuatu, makhluk yang gak ada awalnya. Dia adalah seorang pelayan yang penuh kasih dan pengorbanan. Coba bayangin, itulah karakter yang paling sempurna, karakter yang paling indah, best of the best, adalah karakter seorang pelayan yang penuh kasih dan pengorbanan. Sama sekali nggak ada kekerasannya. Nah, sekarang kita mau lihat dalam menghadapi manusia berdosa. Setan, dalam pembukaan kontroversi besar, iblis telah menyatakan bahwa hukum Allah nggak dapat ditaati, nggak dapat dituruti. Bahwa keadilan atau justice nggak bisa berjalan dengan mercy, belas kasihan. Dan bahwa kalau ada hukum yang dilanggar, mustahil bagi orang berdosa untuk diampuni. Ini kata siapa? Setan, iblis. Dan yang didesak oleh setan atau iblis adalah setiap dosa harus menerima hukumannya. Ternyata suatu hal yang selama ini kita anggap normal, ternyata itu dicetuskan atau didesaknya oleh setan. Suatu hal yang kita anggap normal, bahwa kalau ada dosa pantas dong, harusnya dihukum. Kalau orang salah harusnya dihukum. Kok malah dipertahanin? Tapi kalau yang langsung salah hukum, dosa langsung ada hukumannya, dosa langsung mati. Model-model begitu, itu adalah buah pemikirannya setan. Dan apa yang Yohanes 8 ayat 44 bilang? Yang Tuhan Yesus bilang tentang setan? Bahwa iblis adalah pembunuh dari awalnya. Murderer. Dan dia juga adalah pembohong. Liar. Dan dia penuduh, accuser of the brethren, penuduh saudara-saudara. Yang setan inginkan adalah kematian. Karena dia adalah pembunuh dari awal. Sedangkan kalau kita lihat, waktu Bapa dan Anak menghadapi manusia berdosa, mulai dari kejadian. Pertama kali ada dosa, apakah yang terjadi? Tuhan Yesus langsung mau menghukum manusia yang udah makan buah yang dilarang? Atau Kejadian 3:9 bilang Tuhan Yesus panggil manusia dan tanya, "Di mana kamu? Kalian di mana?" Tapi di otaknya
manusia berdosa, di otaknya Adam dan Hawa, akibat mereka udah terima penipuan-penipuannya setan, mereka langsung pikirnya adalah, aduh, ini saya udah siap-siap bakal mau terima dihukum nih. Langsung banyak penghukuman diri, atau bahasa Inggrisnya self-condemnation. Padahal kalau kita lihat di Alkitab bilang, di mana kita bisa temukan kalimat bahwa Tuhan ingin menghukum dari Kejadian 3 ayat 9 maupun ayat-ayat seterusnya. Malah Tuhan tanya, dicari malahan. Di John 3 ayat 16 bilang sampai 18, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan dan memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya, yang tadi di dalam anaknya adalah kehidupannya Bapa yang Bapa mau kasih ke manusia, dapat beroleh kehidupan yang kekal. Sebab Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Bukan itu Tuhan Yesus datang ke dunia, bukan itu tugasnya. Melainkan untuk menyelamatkan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia nggak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ia sudah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Apa yang kita lihat di dalam namanya Anak Tunggal Allah atau namanya Tuhan yang ada di Keluaran 33? Bahwa Bapa, karakter Bapa, namanya Bapa adalah panjang sabar, baik, penuh belas kasihan, penuh panjang penderitaannya, mau mengampuni, dan dengan itu tidak membiarkan orang, tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sayangnya Adam dan Hawa nggak percaya bahwa mereka akan dengan mudah bisa diampuni. Makanya karena mereka nggak percaya, mereka udah berada di bawah hukuman, langsung tertuduh dirinya. Padahal Tuhan Yesus datang cuman mau tanya, tapi mereka langsung ketakutan. Dan bukankah yang terjadi di Adam dan Hawa itu sering kita alami? Aku pribadi sering banget alamin itu. Setelah aku sadari bahwa aku melakukan suatu kesalahan, melakukan dosa, diri ini langsung penuh dengan ketakutan. Langsung memposisikan diri di posisi yang saya siap pantas untuk menerima hukuman. Saya udah terlalu besar kesalahannya untuk Bapak bisa ampuni saya. Semua pemikiran-pemikiran itu adalah pemikiran yang setan tanamkan supaya kita nggak percaya bahwa Bapa mau mengampuni kita. Dan pikiran kita yang seperti itu siap untuk memposisikan diri untuk segera menerima hukuman, sebenarnya adalah keberhasilannya setan. Karena dia yang tanamkan itu. Dia yang mendesak bahwa kalau kita, setiap kali kita berdosa, harus selalu ada hukumannya. Dan kalau itu yang setan desak, itu yang setan inginkan, berarti Bapa dan anak gak akan pakai cara yang seperti itu waktu mereka menghadapi manusia berdosa.
Dan waktu itu kita udah lihat juga kan cuplikannya di pelajaran Calvin waktu itu, yang tentang bagaimana waktu pertama kali Lucifer berdosa, lalu Adam dan Hawa berdosa, setan gak langsung diturunkan posisinya. Lama sekali ia ditawarkan pengampunan, lama sekali ia dipertahankan di dalam surga. Nah, ini udah muncul. Oke. Jadi kalau kita lihat di Roma 5 ayat 18. Kalau begitu, kalau Tuhan datang bukan untuk menghakimi atau menghukum, penghukuman itu asalnya datang dari mana? Nah, di Roma 5 ayat 18 bilang, nah, ini di ayat ini, jadi lihat kan itu ada kata-kata yang miring. Judgment came dan the free gift. Nah, kata-kata yang miring itu kalau lihat di bahasa aslinya sebenarnya itu nggak ada. Jadi kata-kata yang miring itu ditambahkan oleh penerjemah Alkitab. Jadi kalau misalnya nggak ada kata-kata itu, kalimatnya jadi yang di bawah ini, yang di bahasa Indonesia. Karena itu, seperti karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, dan Adam artinya adalah manusia. Tapi satu orangnya itu Adam kan. Jadi Adam itu mengandung unsur semua manusia. Karena pelanggaran satu orang ini, semua orang dihadapkan dengan penghukuman. Demikian pula melalui kebenaran satu orang berlaku atas semua orang sampai kepada pembenaran hidup, the justification of life. Jadi dosa melalui Adam, dosa itulah yang membawa penghukuman ke atas kita, ke atas mankind, seluruh umat manusia. Dan yang membawa penghukuman atas kita itu adalah Adam, melalui Adam. Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tuhan enggak membuat hukuman mati di sini. Tuhan enggak bikin death sentence. Atau bukan Tuhan yang menentukan bahwa upah dosa adalah maut. Bukan Tuhan yang ngasih itu. Oh, gara-gara kamu berdosa, nih saya mau kasih kematian sebagai upahnya. Atau maut sebagai upahnya. Nah, itu bukan dari Tuhan. Tapi itu asalnya dari dosa. Dosalah yang membuat upah maut jadinya, upah dosa adalah maut. Setan, si pembuat dosa dan maut itulah yang menahan kita untuk meminta tebusan. Jadi kalau selama ini kita mengerti Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, itu adalah Tuhan yang tentukan. Pertanyaannya, kalau Tuhan yang menentukan upah dosa adalah maut, atau maut itu Tuhan yang kasih sebagai upahnya dosa, apakah di dalam Tuhan ada unsur kematian atau unsur maut? Dan kalau nggak ada, kenapa dia bisa kasih itu sebagai upah? Artinya, maut sebagai upah itu bukan dari Tuhan. Nih, kita mau lihat lebih jelas lagi bahwa upah dosa adalah maut. Itu asalnya bukan dari Tuhan, atau bukan Tuhan yang menentukan. Yakobus 1 ayat 14 sama 15 bilang, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ketika ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dosa melahirkan maut.
Jadi, upah dosa adalah maut. Itu bukan Tuhan yang tentukan, tapi dosalah yang melahirkan maut itu, atau kematian. Satu lagi kita mau lihat dari peristiwa Adam dan Hawa. Ini ada di buku Bapa Kasih halaman 23. Allah memperingatkan Adam dan Hawa bahwa pada hari mereka memakan buah terlarang itu, pastilah engkau mati, ya kan? Ye shall surely die, itu yang dibilang di Kejadian 2 ayat 17. Nah, kalau kita selama ini berpikirnya itu Tuhan yang tentukan bahwa kalau kamu makan buah yang dilarang, kamu mati. Ketentuan itu asalnya dari Tuhan. Kalau kita mikirnya selama ini seperti itu, mungkin kita perlu baca ini. Dan dalam Yehezkiel 18 ayat 20, dibilang, orang yang berdosa, dia yang harus mati. Perhatikan apa yang tidak dikatakan oleh kedua ayat ini. Kedua ayat ini tidak mengatakan waktu orang yang berbuat dosa, bukan ini yang ayat itu bilang. Aku, Tuhan, Allah, Bapa yang di surga yang selama ini kamu anggap saya kejam, yang akan membunuhmu, atau yang akan mematikan kamu. Kedua ayat itu nggak bilang kayak gitu. Dan kita pun nggak akan menemukan ayat seperti ini. Tapi kita punya cara berpikir yang sudah dikotori oleh dosa, atau bahasanya buku ini bilang, dosa sudah melemparkan selubung di mata kita, sehingga waktu kita baca ayat-ayat kayak Kejadian 2 ayat 17, Yehezkiel 18 ayat 20, mindset yang ada di otak kita bacanya itu langsung, oh ini Tuhan yang tentukan. Padahal yang dibilang bukan Tuhan yang akan mematikan saya. Tuhan tidak menjatuhkan hukuman di sini. Dia dengan penuh kasih memperingatkan bahwa dosa, yaitu tindakan mengembara di luar standar perlindungannya, atau tindakan mengembara di luar hukum, dosa itulah yang akan membunuh kamu. Dan keinginannya Bapa di surga justru adalah untuk menyelamatkan kita dari hasil alamiah daripada gaya hidup berdosa, atau gaya hidup unrighteousness, ketidakbenaran, dari gaya hidup yang bertentangan dengan kehidupannya Bapa atau kehidupannya Tuhan Yesus. Jadi kematian atau maut itu adalah hasil alamiah dari gaya hidup berdosa. Bukan Tuhan yang tentukan itu, dosalah yang melahirkan maut. Bukan Tuhan yang kayak cocok-cocokin gitu. Oh, kamu udah berdosa, akibatnya mau pilih apa ya? Akibatnya nggak bisa nih, akibatnya kehidupan. Akibatnya, oh ambillah ini, maut. Tapi maut itu adalah hasil alamiah. Jadi itu natural things. Oke. Dan kenapa bukan Bapa yang tentukan kematian atau hukuman mati itu? Kita lihat di ayat Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran, atau bahasa Inggrisnya in the way of righteousness. Dan righteousness itu adalah kehidupannya Bapa dan Anak. Makanya aku taruh Bapa dan Anak di situ. Di dalam kebenaran, di jalan kebenaran, atau di dalam Bapa dan Anak, itu terdapat kehidupan. Tapi jalan kemurtatan itu menuju maut.
Amsal 8 ayat 35 sampai 36. Karena siapa yang mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ini bukan Tuhan yang tentukan, tapi Tuhan hanya bilang apa adanya. Cuman sekedar ngasih tahu bahwa saya adalah kehidupan. Makanya kalau orang mendapatkan saya, mendapatkan Tuhan Yesus, yang dia dapatkan adalah kehidupan. Dan di dalam Bapa dan Anak gak ada kematian, cuman adanya kehidupan. Sehingga kalau ada orang yang gak suka, membenci kehidupan Bapa dan Anak, artinya yang dia benci adalah kehidupan. Artinya yang dia cintai adalah maut. Nah, ayat ini cuma kasih tahu begitu aja. Bukan suatu penentuan. Makanya hanya Allah saja yang benar, karena di dalam jalan itu tidak ada kematian. Makanya di dalam Allah nggak ada kematian. Karena segala sesuatu tentang Bapa surgawi kita adalah pengharapan, Christ in you the hope of glory, tadi kan, pengharapan akan kemuliaan, belas kasihan, kebenaran, dan kesetiaan, pemulihan, restoration, dan kehidupan. Inilah segala sesuatu tentang Bapa surgawi kita yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus waktu dia hidup di dunia. Segala sesuatu tentang Tuhan Yesus adalah ini. Pengharapan, belas kasihan, kebenaran, kesetiaan, pemulihan, dan kehidupan. Di dalam dia nggak ada sama sekali unsur kematian. Artinya, sekarang coba kita consider apa yang terjadi di kehidupan kita. Waktu kita lihat ada bencana yang sekarang lagi terjadi, kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Kalau orang ngikutin beritanya, kalau orang ngikutin beritanya, jadi itu kan kebakarannya tanggal 7. Mulai kebakarannya itu tanggal 7 Januari. Kalau nggak salah. Pokoknya awal Januari lah. 7 Januari 2025. Itu mulai kebakarannya. Nah, sebelum tanggal 7, tanggal 6-nya gitu tuh ada acara namanya Golden Globe Awards ya. Jadi itu kayak malam penghargaan lah, awarding night gitu, yang diisi oleh artis-artis top kayak gitu lah ya, artis-artis dunia gitu. Jadi hostnya, pembawa acaranya tuh dia kayak bikin voting kayak gitu kan, bikin voting nih siapa yang vote-nya paling banyak kayak gitu. Nah, dan dari hasil voting di acara itu adalah nggak ada hasil voting untuk God itu 0 gitu. Jadi adanya vote itu untuk orang-orang dunia lah ya, nama-nama orang dunia yang di vote, dan voting untuk God di situ 0. Itu yang terjadi tanggal 6. Tanggal 7 mulai kebakaran. Dan banyak orang atau berita yang beredar atau orang menyimpulkan bahwa kebakaran itu adalah peristiwa yang menunjukkan bahwa nih Tuhan lagi marah gara-gara yang terjadi di hari sebelumnya. Tuhan mau tunjukkan dirinya siapa dia dengan kasih kebakaran itu. Itulah banyak yang disimpulkan orang-orang tentang kebakaran di Los Angeles. Pertanyaannya, artinya kalau kita lihat di situ, kalau Bapa kita adalah Bapa yang seperti itu ya. Jadi waktu
waktu tanggal 6-nya dia nggak dapat vote gitu kan, votingnya 0 hasilnya, lalu tanggal 7 dia bertindak untuk ngasih kebakaran atau memberikan suatu kehancuran kayak gitu kan. Kota Los Angeles itu tuh dihancurkan, banyak rumah-rumah artis kebakar, banyak juga orang mati. Salah satunya ada anaknya artis lah pokoknya, anaknya artis. Nah, anaknya ini tuh anak kebutuhan khusus lah. Anak kebutuhan khusus ini jadi korban kebakaran, dia meninggal, tewas kebakaran itu. Dan hal ini juga sempat dibahas di grup Father of Love discussion, dan aku pantengin bagaimana mereka mendiskusikan tanggapan-tanggapan orang luar tentang peristiwa kebakaran yang sedang terjadi, bahwa peristiwa itu dicap sebagai ini penghakimannya Tuhan, atau ini pemberiannya Tuhan atas apa yang kamu sudah lakukan terhadap dia. Bukankah kalau Bapak kita adalah Bapak yang seperti itu adalah karakter yang balas dendam. Balas dendamnya dengan cara, oh kamu udah jahatin saya jahatin kamu balik. Bukankah itu yang akan kita lihat kalau kita berkesimpulan seperti itu? Kalau cara berpikir kita melihat peristiwa itu juga seperti cara berpikir orang-orang lain. Bukankah cara berpikir kayak gitu adalah cara berpikir balas dendam? Jahat dibalas dengan jahat. Bahkan anak berkebutuhan khusus yang bisa dibilang nggak ngerti apa-apa, polos, dibiarkan meninggal dalam kebakaran itu. Coba kalau kita pertanyakan, apakah itu yang Bapak inginkan? Apakah Bapak yang segala sesuatunya tentang dia itu kehidupan, pemulihan, yang tadi kita lihat, kehidupan, pemulihan, belas kasihan, pengorbanan, memberi, melayani. Apakah karakter itu kita bisa lihat dalam Bapa yang mengirimkan api penghakiman, menghancurkan satu kota, membinasakan satu kota, dan membuat banyak kematian. Bahkan ada kematian anak kebutuhan khusus. Apakah artinya Bapak senang melihat hal seperti itu? Apakah kita akan berpikir bahwa, oh ya, emang itu Bapak lagi tunjukkan dirinya? Padahal di dalam Bapak nggak ada sama sekali unsur kematian, sama sekali nggak ada unsur balas dendam. Dan pelajaran tentang balas dendam Bapak itu di buku ini juga dibahas, dan itu salah satu hal yang bikin aku tercengang-cengang bagaimana melihat cara Tuhan balas dendam itu indah banget. Dan nanti kita akan bahas itu. Kita akan lanjutin sampai ke situ. Setelah aku baca buku ini, aku nggak bisa lagi lihat di peristiwa kebakaran Los Angeles itu bahwa itu adalah wujud balas dendamnya Tuhan. Tapi kebakaran itu hanya mengungkapkan bahwa itulah yang setan inginkan. Dan Bapa sangat menderita melihat itu. Bapa menderita banget ngelihat anaknya, anak kecil berkebutuhan khusus, harus mati, tewas dalam kebakaran itu. Bapak kita sama sekali nggak tertarik untuk balas dendam. Untuk balas dendam yang kita pikir di otak manusia, balas dendam itu artinya ya jahat dibalas sama jahat. Bukan kayak gitu, sama sekali bukan kayak gitu balas dendamnya Bapak.
Kalau cara balas dendamnya Bapak kayak gitu, apa bedanya sama manusia? Bukannya itu yang dilakukan sama manusia berdosa? Jujur waktu aku lihat berita kayak gitu ya, banyak kan orang yang bikin video bandingin dua peristiwa itu, dan kesimpulannya ya kayak gitu. Aku bisa melihat bahwa dulu pun aku mengambil kesimpulan yang sama. Salah mengerti tentang Bapakku yang di surga, bahwa oh ya ini Bapak tuh lagi mau tunjukin supaya orang itu tuh jangan kurang ajar gitu. Tapi cara nunjukinya dengan cara kehancuran. Karena kebakaran itu kan suatu hal yang merugikan kan, bukan membawa kehidupan. Kebakaran itu nggak membawa kehidupan, justru kebakaran itu membawa kehancuran, kematian, sengsara. Sekarang, setelah kita belajar kayak gini, coba kita lihat hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Lihat dari apa yang terjadi di dunia sekarang. Waktu ada banjir, waktu ada bencana, waktu ada kebakaran, waktu ada gunung meletus yang menghasilkan banyak korban. Apakah Bapak yang melakukan itu? Atau setan yang melakukan itu? Itulah pelajaran kita yang aku mau share hari ini. Semoga bisa mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa Bapa kita yang di surga sangat amat keterlaluan baiknya.